Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nilawati dengan NIM 202110131011 asal sekolah SMK Negeri 1 Silangkitang. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Beri salam kepada Ibu Guru. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita melakukan doa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
kopong, yaitu benih yang mengapung, sedangkan yang tenggelam itu benih yang berisi yang baik untuk ditanam. Benar sekali. Dia waktu perendaman itu dia otomatis yang berisi dia tenggelam. Kemudian untuk yang kopong ataupun yang tidak berisi dia mengapung. Nah, benih yang mengapung tadi kita buang. Kemudian benih yang tenggelam kita ambil untuk benih penanaman tanaman padi. Benar sekali.
tebal kulitnya, ya kan? Nah, dia menggunakan zat kimia kenapa? Supaya lunak si kulit tadi, supaya seperti tadi gampang masuknya air dan oksigen. Kemudian untuk mencegah atau memberantas patogen. Apa sih patogen itu? Mikroorganisme yang hidup di benih tadi. Dia bersifat parasit. Ya, dia bersifat parasit yang hidup di benih. Yang misalnya jagung, dia di sela-selanya itu ada patogennya, ada benih-benih mikroorganismenya. Kalau mikro kan kecil kan? Mikro kecil tidak terlihat, makanya dia dapat merusak, dia menjadi hama. Nanti kalau udah membesar dia jadi hama. Jadi dia penyakit untuk benih tadi. Jadinya nanti benihnya tidak tumbuh ataupun bisa tidak tumbuh sama sekali, mati ya, alias mati lah. Nggak bisa tumbuh ya. Paham untuk perlakuan kimia? Oke. Hari ini tugas kelompok. Ya. Yang kelompok pertama, mana kelompok pertama? Iya, kelompok pertama coba dibaca dia. Menganalisis. Nanti kamu diskusi dulu di situ kan, di meja diskusi dulu. Menganalisis apa sih perlakuan fisis itu, bagaimana caranya, bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan untuk perlakuan fisis, perlakuan khusus fisis. Kemudian nanti waktu di depan kita demonstrasikan, ya, presentasi dengan demonstrasi untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 yaitu menganalisis dan mendemonstrasikan secara kimia. Sudah disampaikan tadi ya, bagaimana sip-sip yang singkat-singkat tadi. Oke, selanjutnya tinggal bedakan aja nanti secara apa. Untuk kelompok 3 secara mekanis ya, kelompok 2 secara mekanis, kelompok 3 secara kimia. Udah tahu cara-caranya kan? Kamu diskusi di situ sama teman-temannya, apa-apa saja yang mau disampaikan nanti waktu demonstrasi. Bahan-bahannya apa saja, tolong disiapkan dari sekarang, tolong didiskusikan dari sekarang. Alat tulisnya ditaruh di meja yang mau didiskusikan apa. Oke, siap? Siap. Oke. Kelas ya, yang sudah siap duluan, nggak mesti harus nomor
Bahan-bahan yang diperlukan untuk perlakuan khusus benih pada kelompok kami ada benih semangka, kertas pasir atau ambas, larutan fungisida, penjepit kuku dan ladang untuk pemarangan. Cara yang pertama yaitu dengan cara pengampasan. Bahan-bahannya, caranya disampaikan ya. Proses pengamplasan ini bertujuan untuk membantu perkecambahan dan membuka daun lembaga pada saat muncul di permukaan tanah. Pada benih yang diamplas itu bagian samping-samping atau pinggir di benih tersebut. Setelah pengamplasan, yaitu kita gunting atau kita potong ujung benihnya atau mulut benih dengan menggunakan gunting kuku. Tujuan pemotongan ini juga sama, yaitu membantu perkecambahan dan pembukaan daun lembaga pada saat perkecambahan di permukaan tanah. Setelah itu, ini direndam di dalam larutan fungisida. Perendaman ini dilakukan selama 5-10 menit. Perendaman ini tidak boleh terlalu lama karena ketika terlalu lama dapat menyebabkan benih tidak tumbuh pada saat ditanam di dalam media polybag. Setelah waktu yang ditentukan yaitu 5-10 menit, benih ditiriskan di atas kertas. Setelah ditiriskan, kita lanjut ke proses pemeraman. Ini bertujuan untuk benih agar bisa berkecambah di dalam media pemeraman tersebut.
kelompok kami tentang perlakuan khusus benih biji semangka. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Adapun yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan yang mau bertanya. Saya Bu, Iya. dari kelompok 3 Lutfi Olenzmi. Pertanyaan saya adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecamah? Untuk kelompok 2, ada yang bisa menjawabnya? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu 1. Benih terinfeksi patogen, benih mengalami dormansi. Apa lagi? Itu aja. Ada bisa menambahkan lagi? Faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi terhambatnya benih untuk berkecamah. Iya, faktor yang mempengaruhi terhambatnya Benih untuk berkecamah. benih untuk berkecamah. Betul ya? Faktornya apa tadi? Dormansi dan terinfeksi oleh patogen. Masih ingat tadi patogen apa? Masih mikroorganisme yang kuat benih. Iya, pintar. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Iya. Saya ingin bertanya, cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis adalah Diulangi. cara yang dapat dilakukan dengan perlakuan mekanis adalah Untuk mekanis orang ini tuh visi sayang. ini mekanis. Oh, ini mekanis. Oh ya. Oh ya, silakan yang bisa menjawab. Saya Bu, Ya, silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengikir, menggosok kulit benih dengan amplas, melubangi kulit benih dengan pisau, dan menggoncang benih. Menggosok, kemudian mengamplas, kemudian Mendalangi dan menggoncang benih. iya. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan lagi untuk demonstrasi hasil dari perlakuan khusus benih secara mekanis. Ada lagi? Sudah? Oke. Silahkan ditutup untuk kelompok 3 kelompok 2 ya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul menganalisis dan mendemonstrasikan perlakuan khusus benih secara krisis. Yang pertama saya akan menganalisis perlakuan benih secara krisis. Perlakuan benih secara krisis adalah perlakuan benih yang dilakukan dengan memberikan tindakan yang bersifat krisis, di mana benih cabai direndam dengan air hangat, kemudian didiamkan beberapa saat hingga air menjadi dingin. Rendaman ini juga berguna untuk menggunakan kulit benih agar kemudian dilalui oleh air dan udara. Selanjutnya di sini kami akan mendemonstrasikan perlakuan khusus benih secara krisis. Adapun alat-alat yang kami gunakan yaitu air hangat, tisu, gelas, toples, dan sendok. Ya, dan benih cabai. Langkah pertama yaitu tuang air panas ke dalam gelas. Kemudian rendam benih cabai ke dalam gelas. Perendaman ini juga berguna untuk memisahkan benih yang bagus dan benih yang tidak bagus. Biasanya benih yang bagus itu akan tenggelam ke dasar gelas dan benih yang tidak bagus itu akan mengapung ke permukaan air. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada benih yang mengapung, jadi kita harus memisahkannya.
lebih dahulu. Oke teman-teman, perendaman ini juga berguna untuk menggunakan kulit benih sehingga mudah dilalui oleh air dan udara. Selanjutnya ini kita diamkan selama 2-3 menit ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan benih yang sudah saya rendam selama 2-3 menit, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan saring dan buang airnya. Jika sudah, di sini saya telah menyiapkan wadah yaitu toples dan kita lapisi tisu. Tisu ini sebagai tatakan untuk melapisi toplesnya ini. Toples ini berguna untuk menyimpan benih cabai. Selanjutnya kita masukkan benih cabainya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita cepat-cepatkan air sedikit aja. Ini untuk menjaga kelembapannya teman-teman. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan selama 2-3 hari di suhu yang lembab supaya dia berkecambahnya cepat gitu teman-teman. Ada kalanya juga benih yang kita semai itu berkecambahnya lambat atau tidak berkecambah sama sekali karena ini disebabkan oleh dormansi, yaitu terbungkusnya lembaga biji oleh lapisan kulit atau senyawa tertentu. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan kalian dan sebut nama beserta kelompok. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan biji rekalsitrasi? Rekalsitrans. Benih rekalsitrasi. Apa yang disebut dengan benih rekalsitrans? Iya. Oh, tulisannya di situ. Ada yang bisa menjawab kelompok 2? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Biji rekalsitrans adalah biji yang daya kecambahnya akan menurun jika disimpan terlalu lama, bahkan tidak akan tumbuh jika dikeringkan. Contohnya biji kemiri, meranti, mahoni, mangga, durian, dan nangka. Dia daya kecambahnya lebih cepat, dia tidak bisa disimpan terlalu lama. Kalau untuk benih rekalsitrans beda dengan benih ortodoks. Yang kalian buat itu, yang kalian demonstrasikan itu benih ortodoks. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Sampai kaki-kaki ya kan? Ya, selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan hasil analisis serta mendemonstrasikan bagaimana perlakuan kimia. Perlakuan kimia adalah perlakuan dengan menggunakan bahan kimia. Maksud dari perlakuan kimia ini adalah 1. Untuk menjadikan benih lebih lunak sehingga mudah dilalui air pada waktu penyerapan. 2. Untuk mencegah atau membantu patogen yang terbentuk oleh benih. Patogen adalah mikroorganisme pengganggu yang ada pada benih. Perlakuan kimia dapat dilakukan dengan cara merendam benih dengan larutan kimia dengan konsentrasi dan waktu tertentu. Selain itu, perlakuan kimia yang dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan hama penyakit dapat dilakukan dengan cara memberikan pestisida tertentu kepada benih, baik sebelum benih dikemas untuk disimpan
sodium hidroksida, asam hidroklorid, potasium nitrat, urea, hormon tumbuhan, dan pestisida. Tata cara melakukan perlakuan secara kimia adalah bahan yang digunakan adalah benih jagung, cairan kimia HCl, serta fungisida. Di sini terdapat dua cara, yaitu dengan fungisida dan cairan HCl. Pertama-tama, kita memerlukan 100 gram benih jagung. Lalu ditambahkan dengan 1 gram larutan kimia HCl. Manfaat larutan kimia HCl adalah Manfaat HCl atau larutan kimia HCl yang digunakan pada teknik ekstraksi benih merupakan zat asam yang sangat efektif untuk membersihkan daging buah yang melekat pada benih. Sebelum kami mengakhiri hasil presentasi kami, di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Saya Muhammad Prayoga dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa itu HCl? Tadi HCl yang sudah disampaikan si HCl adalah larutan kimia yang digunakan pada teknik ekstraksi benih, merupakan zat asam yang sangat efektif untuk membersihkan daging buah atau pot yang melekat pada benih. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau punya kata-kata yang salah ataupun buruk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali ya. Bagus semua. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya is the best. Ya, selamat untuk kalian. Semoga sukses ke depannya lagi. Dan ilmu yang didapat hari ini semoga bisa menjadi bekal kalian nanti setelah selesai di sini. Karena semua ilmu yang kita dapat di sekolah itu akan bermanfaat bagi diri kita ataupun di lingkungan kita. Baik untuk anak bunda semua, anak ibu semua, ada yang mau ditanya mengenai perlakuan khusus benih? Sudah paham semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian? Sudah, Bu. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil materi kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk oke, si Liver silakan. Kesimpulannya adalah untuk mengatasi terhambatnya benih berkecambah harus diberi perlakuan benih, yaitu tujuannya adalah 1. Untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan, 2. Untuk mematahkan atau memutuskan masa dormansi, dan 3. Untuk mencegah adanya patogen yang berbau benih. Iya, benar sekali ya. Tolong diperhatikan anak ibu semua. Untuk kesimpulan sudah disampaikan sama teman kita si Liver. Dia untuk benih perlakuan benih ini tujuannya itu yang pertama apa? Untuk mempercepat terjadinya proses perkecambahan. Iya, untuk mempercepat proses perkecambahan. Kemudian yang kedua, Untuk mematahkan atau memutuskan masa dormansi.
bisa buka-buka nanti. Ya, pembiakan secara generatif itu apa sih? Apa-apa saja perlakuannya untuk generatif. Nah, itu nanti kita bahas lagi, kita ulas lagi di minggu depan. Jadi kamu bisa nanti searching di YouTube atau di Google kalian. Ya kan? Itu kamu searching apa sih itu generatif, apa saja tanaman atau benih yang perkembangbiakannya secara generatif. Paham semua? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, pintar anak bunda semua. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bisa kita tutup sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa kita masing-masing. Berdoa dimulai.